Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman tetap baik-baik saja dan selalu sehat ya. Oke, di sini kita akan belajar tentang tema 5 pembelajaran 4. Silahkan teman-teman membuka LKS tema 5-nya pada pembelajaran 4. Kita akan belajar tentang keberagaman Indonesia. Teman-teman, keberagaman Indonesia itu banyak sekali. Di sini, Pak Yudin hanya menuliskan 5 keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu agama. Jadi di Indonesia itu agama yang diakui itu ada 5. Yang pertama ada agama Islam, kemudian agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, dan agama Konghucu. Jadi banyak sekali agama. Jadi tidak hanya agama Islam saja, tetapi ada berbagai agama yang ada di Indonesia dan mereka bisa hidup rukun dan saling menghargai. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Bahasa ini sangat banyak sekali. Rata-rata setiap daerah mempunyai bahasa masing-masing. Ada yang namanya bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan, kemudian bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan masih banyak sekali bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu suku. Nah, suku ini juga sangat banyak sekali. Ada suku Dayak, kemudian suku Jawa, suku Madura, dan lain-lain. Teman-teman bisa mencari di buku atau bisa browsing di internet. Kemudian yang keempat yaitu pakaian adat. Ini juga biasanya setiap kota atau setiap provinsi mempunyai pakaian-pakaian adat. Di Jawa Tengah juga ada pakaian adatnya, kemudian Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, Madura ada, kemudian Kalimantan, Sumatera itu mempunyai pakaian-pakaian adat dan pakaian-pakaian khas. Selain pakaian adat biasanya juga ada yang namanya senjata khas dari masing-masing provinsi. Dan yang terakhir yaitu makanan khas. Nah, setiap daerah, setiap kota pasti mempunyai makanan khas yang menjadi simbol dari kota tersebut. Nah, setelah ini kita nanti akan mempelajari atau mengenal tentang makanan-makanan khas yang ada di Indonesia. Teman-teman, kita akan mengenal makanan-makanan khas yang ada di Jawa Tengah, keberagaman-keberagaman tentang makanan. Nah, untuk di LKS itu silakan teman-teman melihat, itu ada berbagai macam makanan-makanan khas dari belahan Indonesia. Ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, dan lain-lain. Nah, tetapi di sini Pak Yudin ingin mengenalkan makanan-makanan khas kepada teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Nah, di sini ada peta Jawa Tengah. Di situ tertulis kota-kota yang terdapat di Jawa Tengah. Yang pertama, kita akan mengenal makanan khas yang ada di Jepara. Makanan khas Jepara sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu orok-orok. Teman-teman pernah makan atau pernah melihat orok-orok? Biasanya orok-orok disajikan bersama bakso atau dikasih bumbu kacang atau dikasih pecel. Orok-orok ini warnanya putih dan bentuknya seperti seperti kenyal-kenyal kayak gitu. Yang kedua, kita beralih ke Kota Pati. Nah, Kota Pati ini salah satu makanan khas yang sangat terkenal yaitu nasi gandul. Nah, nasi gandul ini adalah nasi, kemudian dikasih kuah, santan, dan di atasnya ada dagingnya. Biasanya disajikan di atas daun pisang. Nah, ini banyak terdapat di Pati karena warung-warung nasi gandul ini sangat banyak sekali di pinggir jalan di Kota Pati. Kemudian di kota sampingnya lagi yaitu Kota Kudus. Nah, Kota Kudus ini walaupun kotanya kecil tetapi makanan khasnya juga banyak sekali. Yang paling terkenal itu ada yang namanya jenang Kudus. Selain itu di sini juga ada yang namanya lentok Tanjung. Nah, lentok Tanjung ini terbuat dari lontong, kemudian
dikasih kuah yang isinya itu ada sayur tahu, kemudian dikasih sambal. Nah, ini juga biasanya disajikan di atas daun pisang. Teman-teman, kalau bermain ke Kudus, boleh mampir ke warung-warung Lentok Tanjung. Kemudian yang keempat, kita masuk ke kota Wonogiri. Nah, di Wonogiri ini ada makanan khas yang terkenal yaitu geti wijen. Nah, geti ini terbuat dari bahan-bahan yang dicampur dengan gula merah sehingga rasanya geti wijen ini manis dan gurih. Yang kelima, dari kota Wonosobo. Nah, kota Wonosobo ini makanan khasnya yang terkenal yaitu mie ongklok. Mie ongklok ini sekarang sudah tidak hanya dibungkus dengan bungkusan tradisional, tetapi juga sudah dijual dengan bungkusan-bungkusan yang modern. Teman-teman kalau bermain ke Wonosobo bisa mencoba atau mencicipi yang namanya mie ongklok. Terakhir dari kota Tegal. Kota Tegal ini ada makanan khas yang namanya rujak teplak. Rujak teplak ini terbuat dari bahan-bahannya itu sayuran, kemudian dikasih bumbu kacang dan biasanya disajikan dengan bersama kerupuk. Jadi kalau teman-teman ke Tegal, selain membeli teh poci yang terkenal di Tegal, juga bisa mencicipi yang namanya rujak teplak. Nah, di sini Pak Yudin hanya menjelaskan 6 kota yang mempunyai makanan-makanan khas. Dan sedangkan di Jawa Tengah ini kotanya sangat banyak sekali. Jadi teman-teman kalau penasaran dengan kota yang lain seperti kota Blora, Grobogan, Sragen, Cilacap, Banyumas, dan lain-lain, teman-teman bisa mencarinya sendiri, mungkin di internet atau di buku-buku, sehingga nanti kalau teman-teman berkunjung ke salah satu kota yang ada di Jawa Tengah, teman-teman bisa mencicipi makanan khasnya. Nah, sekian penjelasan dari Pak Yudin tentang keberagaman yang ada di Indonesia, terlebih yaitu keberagaman tentang makanan khas. Jadi kesimpulannya, di setiap kota atau setiap provinsi yang ada di Indonesia pasti mempunyai makanan-makanan khas. Teman-teman bisa mencarinya di internet, kemudian kalau nanti berkunjung ke kota-kota yang ada di Jawa Tengah atau Indonesia, teman-teman bisa mencicipi makanan-makanan khas yang ada di kota tersebut. Sekian dari penjelasan Pak Yudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.